Biar sobat besar di sini Vini saya akan bahas spoiler untuk One Piece episode baru yaitu di chapter 1055. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton terus sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece di chapter 1055. Yang tumben banget kita mendapatkan spoilernya padahal udah Selasa sore kayak gini. Yang chapter lalu aja di 1024 minggu malam udah keluar untuk spoilernya, yang ya wajar sih karena hiatus pasti para leaker ini ingin mengeluarkannya jauh lebih cepat dan sekarang kembali ke jadwal normal di Selasa siang atau Selasa sore lah. Jadi oke lah, mari kita bahas langsung aja apa sih isi dari spoiler untuk chapter 1055. Nah, dikatakan judul untuk chapter ini adalah New Era. Iya, benar, merek sepatu. Bukan, maksudnya adalah era baru ya. Jadi ingat nih, dulu beres Marineford ketika kita memasuki zaman yang baru atau New Age yang dikatakan oleh Kurohige, dan itu pun setelah kematian dari Shirohige dan munculnya Teach dengan kemampuan barunya. Tapi yang kita lihat di chapter 578, satu chapter setelah hal itu, Oda dia menggunakan judul chapter The Man Delivered to the New Age, yang jelas lah itu adalah kapten kita Luffy, yang tidak lama juga dari situ Shanks datang, yang Shanks ini selalu berhubungan dengan hal-hal penting di dunia One Piece. Yang sekarang ternyata judulnya adalah New Era, alias saat ini era baru benar-benar sudah secara official atau secara resmi langsung dimulai oleh Oda Sensei. Di mana chapter pun dimulai dengan Momonosuke yang sebelumnya berkata agar Yamato tidak melakukan apapun karena di sini dia bilang ingin menyelamatkan Wano Kuni sendirian yang memang sudah menjadi tugasnya sebagai seorang shogun. Dan Momonosuke versus Ryokyugu yang wow, bocah itu sekarang udah mau solo lawan Admiral guys, yang wah mantep banget. Di sini juga diberitahu jika Momonosuke akhirnya berhasil menggunakan bolo breed-nya seperti Kaido dan dikatakan Aramaki atau Ryokyugu menerima serangan yang cukup kuat setelah terkena satu serangan bolo breed dari Momonosuke. Bahkan perkataannya di sini adalah heavily injured, yang berarti efek lukanya cukup parah dia terima. Yang gila sih, Momonosuke bocah ini bisa melukai seorang admiral padahal cuma satu bolo breed doang loh. Dan di sini Ryokyugu pun dia merasakan haus toko haki dari Shanks dan sadar jika bajak laut serambut merah ada di dekatnya. Entah dia bisa merasakan dari kemampuannya atau dia tahu seluruh bajak lautnya ada di sini hanya dari haki Shanks sendiri saja. Tapi yang jelas di sini dia berkata bahwa dia menyerah dalam artian mundur. Ini mungkin kayaknya orang-orang bakal nyangka ya Admiral ini atau Ryokyugu kabur karena serangan bolo breed dari Momonosuke. Aduh, dimana kita pun berpindah ke dataran di dalam Wano Kuni yang dikatakan sangat dalam. Sukiyaki dia membawa Robin dan ternyata Torao pun ikut bersamanya. Dan mereka dibawa ke lebih dalam dari Wano Kuni lagi untuk melihat Road Poneglyph di sebuah tempat yang bernama Ancient Wano atau mungkin Old Wano lah. Yang Ancient Wano ini bukankah sangat mirip dengan apa? Ya benar, Ancient Kingdom. Dimana dia kita ingat, dataran dari Wano Kuni ini memang cukup aneh, apalagi ketika kita melihat kejatuhan dari Kaido dan Big Mom yang sedalam itu, yang berarti benarkan prediksi kita semua bahwa lokasi Road Poneglyph memang ada di dalam dari Wano Kuni yang wadaw. Di sini pun Sukiyaki menjelaskan kepada mereka bagaimana Wano Kuni saat ini dibangun, yang awalnya dikatakan jika Wano dulunya adalah sebuah pulau yang sangat-sangat besar yang saat ini menjadi kecil akibat kenaikan sea level atau permukaan laut. Ya miriplah seperti apa yang terjadi di Water 7 lalu. Yang bukankah jadi ironis juga kan? Water 7 kita mendengar kata-kata Pluton dan kapalnya dan yang lain-lain. Di Wano Kuni nama Pluton dikatakan oleh Sukiyaki dan juga bentukan pulaunya mirip dengan Water 7. Apakah berarti Wano Kuni adalah Pluton? Mari kita bahas di video lainnya. Nah, mungkin buat yang bingung kenapa kok ada Torao di sini ikut, ya wajar lah, dia ingin tahu tentang Poneglyph juga seperti yang dikatakan sebelumnya. Dan sepertinya akhirnya akan terjawab teori terkenal terkait Wano Kuni ini mungkin sebuah pulau yang dibuat dan ditarik oleh ras Oni atau mungkin Ancient Weapon atau yang lain-lain. Lagi-lagi mengingat geografinya yang cukup aneh.
Yang ini sebenarnya bisa masuk ke beberapa mega teori. Dan katanya masih banyak juga sih kisah lain yang dibahas oleh Sukiyaki, tapi tidak tercakup semua di spoiler ini. Dan dikatakan chapter ditutup ketika seluruh kru topi jerami masih berpesta, dan di ujung chapter, beberapa karakter dapat merasakan aura yang dimana terlihat orang yang merasakan aura ini adalah Luffy dan Eustaskid yang sadar jika haki dari Shanks ada di Wano Kuni. Yang wow, haki Shanks terasa satu pulau. Yang ini gila banget sih. Buat yang bingung kenapa Kid sadar, mungkin dia tahu lah kan sebelumnya dia juga pernah bertarung dengan Shanks atau entah anak buahnya dan kehilangan sebelah tangannya. Yang kira-kira kalau menurut kalian gimana nih terkait kelanjutannya? Apakah Shanks sudah sampai dalam Wano Kuni dan apakah akan terjadi pertarungan part 2 setelah time skip seminggu kemarin? Yang lagi-lagi karena ini spoiler, kalian tuliskan pendapat kalian ya. Sebelum itu, dalam rangka ulang tahun One Piece yang ke-25, kami dari DNA Merchandise akan merilis desain yang menjadi favorit dari Oda, yaitu Luffy di mode Gear 5 akan Nika Aka Awakening-nya. Ya benar, dengan desain seperti yang kalian lihat ini, dengan tampilan yang eye-catchy banget. Nah yuk mari kita lihat bareng-bareng dulu untuk videonya. Nah, gimana? Waduh kan? Produk ini akan dirilis spesial dengan jumlah yang terbatas alias limited edition. Nah, buat jumlah piecesnya akan dirilis berapa dan harganya juga berapa, kalian perlu pantengin terus di IG kami ya, dnm.merch. Jadi pastikan follow akunnya ya, dan jangan sampai ketinggalan, nanti malah kehabisan. Ingat, limited edition ya, siapa cepat, dia yang dapat, enjoy boy. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.